Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Ya Tuhan, Engkaulah harapan kami dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Allah kami Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai hidup kami Tuhan. Bahkan selama 4 hari ini dalam KKR 10 malam, Engkau telah memberikan kami waktu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus datang di hadirat Tuhan. Kami mau terus dilaut oleh Tuhan. Oleh karena itu urapi kami semua Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, biarlah semuanya Engkau urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menerima kuasa dan rahmat daripada Tuhan. Kami menerima kuasa dan hukum daripada Tuhan. Engkau akan memulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sedang melayani Tuhan. Hanya Engkau yang tinggal di dalam hati kami. Engkau yang berbicara kepada kami pada saat ini ya Tuhan. Karena Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Engkau saja yang tinggal dalam hati kami, di dalam ruangan ini, bahkan di lingkungan di mana kami beribadah pada saat ini. Engkau yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua katakan haleluya, haleluya. Shalom, 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 shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur pada saat ini karena Allah kita Allah yang luar biasa. Tuhan memberikan kesempatannya kepada setiap kita, setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Bukan hanya kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bersuka cita pada saat ini, tetapi semua jemaat yang punya kerinduan untuk datang di hadapan Tuhan. Ini hari yang luar biasa. Tadi saya berpikir ini sudah mulai hari kerja ya di hadapan Tuhan. Saya berpikir mungkin kedatangan mungkin tidak seperti yang 3 hari. Tetapi ketika saya melihat kuasa Tuhan luar biasa, saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini karena satu kerinduan ya untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau mendengarkan kabar baik. Kita mau menerima kabar baik daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau masih ingat kita tahun yang lalu ya, kita juga KKR 10 malam dan itu pas awal-awalnya juga pandemi COVID-19. Dan tema yang luar biasa pada saat itu adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara pribadi saya yang merasakan tema itu pada saat itu. Tahun kemarin itu luar biasa Tuhan dalam kehidupan pribadi saya, bahkan di dalam kehidupan keluarga saya. Dan tidak terkecuali di dalam kehidupan kita bekerja di tempat ini. Waktu itu pas 10 malam itu background kita ini belum begini, kalau masih ingat ya. Dan kita masih terus berdoa untuk dana operasional kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada saat itu kita berkata begini, pandemi semuanya perekonomian merosot ya. Pendapatan setiap kita berkurang. Ada yang di PHK, ada usahanya tidak berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita punya iman kepada Tuhan, kita berkata pada saat itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka kita bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Sebelum lewat tahun 2020, Tuhan telah menyertai gereja ini. Haleluya. Dan demikian juga pada tahun ini. Tema yang luar biasa, bukan hanya mungkin tema yang biasa-biasa kalau saya
renungkan tema ini yang diambil bagi kita oleh Pak Gembala dan Pak Gembala Senior. Mereka bersatu hati, ya. Tidak secara kebetulan tema ini adalah sama dengan nama gereja kita, yaitu kabar baik. Kenapa? Karena Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Tuhan mau berbicara kepada gerejanya di tempat ini, ya, supaya setiap kita menerima kabar baik itu dalam kehidupan kita. Sudah 3 malam kita melewatinya dan Tuhan memberkati, ya. Kabar baik itu sudah dijelaskan kepada kita, yaitu Injil, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Itulah kabar baik itu, sehingga harus tinggal dalam kehidupan kita, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan kita harus tinggal di dalam kasih-Nya dan di dalam rencana Allah. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan yang luar biasa, ya, hari ketiga kemarin. Dan Bapak Gembala menyampaikan kepada kita, menambahkan bahwa setiap kita yang hadir pada saat ini adalah ketika kamu merindukan sesuatu, maka jangan berharap kepada para hamba-hambanya, ya, tetapi tertujulah kamu kepada Tuhan yang mengabulkan setiap apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, demikian juga pada malam hari ini. Apa yang menjadi kerinduan kita pada saat ini? Apa yang menjadi motivasi kita pada saat ini dalam kehidupan kita? Ya. Dalam firman Tuhan, ya, ayat yang diberikan kepada kita selama 10 hari, Yesaya 52 ayat 7. Ya, mungkin boleh kita baca ayat firman Tuhan ini yang menjadi tema kita. Ya. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan kepada kita. Nanti kita akan baca semua ayat ini sama Nahum 1 sama 1, ya, ayatnya 15a, sama Roma, ya, 10 dan ayatnya yang 15 saja nanti kita baca. Saya akan bacakan, ya, Yesaya 52 ayat yang ke-7. Boleh disimak atau boleh juga dibaca, ada di layar. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nahum 1:15a berkata begini, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Dan di Roma 10 ayatnya yang ke-15 berkata begini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Firman Tuhan ini menyatakan dan sudah dijelaskan kepada kita, ya, sudah berapa hari. Bahkan ketika tema ini di awal bulan Mei, Bapak Gembala juga menyampaikan kepada kita betapa berbahagianya, ya, mereka yang membawa kabar baik ini. Artinya mereka sungguh bersuka cita. Orang-orang yang membawa kabar baik ini, mereka merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan, merasakan keindahan daripada Tuhan. Mereka yang membawa kabar baik ini. Malam hari ini, ya, apa yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang sudah menerima kabar baik itu, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Injil itu. Apa yang kita ambil di dalam kehidupan kita? Ya. Salah satunya, ya, kita harus dan malam hari ini,
ya, mari kita bertekad kepada Tuhan, ya. Jangan kita jauh-jauh dulu untuk menjadi pembawa kabar baik, ya. Tetapi marilah kita membawa kabar baik ini di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Jadi malam hari ini, jadilah pembawa kabar baik, terutama di dalam keluarga. Mari kita menjadi pembawa kabar baik. Banyak orang pada saat ini, orang Kristen, menantikan orang yang mau membawa kabar baik. Menantikan supaya ada kabar baik dari orang lain. Kita hanya mau menantikan. Kita hanya mau menantikan, Tuhan, tolong supaya ada orang yang membawa kabar baik dalam kehidupan saya. Di dalam rumah tangga saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam usaha saya. Banyak orang yang berkata begitu. Tetapi mereka lupa, ya, kalau mereka itu bisa menjadi pembawa kabar baik itu sendiri. Oleh karena itu malam hari ini, mari, ya, jadikan setiap pribadi kita menjadi pembawa kabar baik itu. Kabar baik apa yang kita bawa? Kita berkata, ya, yes, Injil, kabar baik. Menyampaikan firman Tuhan supaya orang percaya. Saya mau bawa kabar apa lagi kepada keluarga saya? Semuanya sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Semuanya sudah percaya kepada Tuhan. Lalu apa lagi yang mau saya bawa kepada Tuhan, kepada keluarga saya? Kalau kita berkata seperti itu, kenapa pada saat ini banyak keluarga yang tidak harmonis? Kalau kita berkata keluarga saya sudah menerima Kristus dalam kehidupan kami, kami sudah diselamatkan sekeluarga, tetapi kenapa tingkat perceraian pada saat ini sangat luar biasa, terutama bagi orang-orang yang percaya? Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini. Jadi mari kita harus, ya, memberikan diri supaya menjadi pembawa kabar baik dalam kehidupan keluarga. Lalu kabar baik apa yang kita bawa? Yaitu kabar baik, damai sejahtera dalam keluarga, sukacita dalam keluarga, kasih dalam keluarga. Ketika firman Tuhan telah disampaikan kepada kita beberapa hari ini, ketika saya, ya, diberikan kepercayaan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan, saya sudah mulai berpikir pada saat ini, Tuhan tolong, apa yang saya akan sampaikan? Tuhan, kamu mau berbicara kepada setiap kami, kepada saya. Banyak yang saya persiapkan, ya. Tetapi Tuhan semakin hari semakin mendekat. Sudah mulai hari pertama, hari kedua, Tuhan mengkonfirmasi kepada kita. Seperti Bapak Gembala bilang, ini akan berkelanjutan, ya. Bapak Gembala, Ibu Amel sudah menyampaikan, menyinggung tentang bahwa betapa indahnya pembawa kabar baik. Oleh karena itu malam hari ini kita lebih lagi, lebih fokus lagi, ya, pembawa kabar baik itu siapa dan kemana kita mau membawanya. Dan malam hari ini Tuhan berkata kepada kita, mari jadikan pribadi kita, lepas pribadi, menjadi pembawa kabar baik, dan bawalah kabar baik itu terutama di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Amen. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Amen. Damai sejahtera, sukacita, dan kasih di dalam kehidupan kita. Tidak banyak, ya, orang Kristen pada saat ini. Saya kadang-kadang sedih kalau mendengarkan, ya, cerita teman lagi bercerita. Pernah saya bertanya
kepada teman saya. Karena dia sering keluar, dan saya bilang, kenapa sih kamu sering keluar, nggak betah di rumah? Luar biasa jawabannya. Rumah kayak neraka. Coba bayangin. Itu masih dalam dunia, nggak tahu, saya nggak bisa merasakan neraka itu bagaimana, tapi dia bisa merasakan. Kenapa? Karena satu sama lain ya tidak membawa kabar baik dalam keluarganya, tidak membawa damai di dalam keluarga, tidak membawa sukacita di dalam keluarga, tidak membawa kasih yang ada berbantah. Mari setiap kita, mari kita koreksi pada saat ini. Iman kita pada malam hari ini tergantung setiap pribadi kita. Maukah kita ya hidup kita dilawat oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan? Itu tergantung kepada setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Mari renungkan apa yang sudah saya bawa dalam keluarga saya. Sukacita itu bukan hanya soal uang. Sukacita itu bukan hanya soal harta. Kalau soal harta, ya orang-orang ya yang terkenal, artis-artis itu tidak akan bakalan berpisah kalau hanya soal materi. Tetap keluarga bisa harmonis ketika ada kehangatan di dalam keluarga itu sendiri. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa saya sudah menerima kabar baik itu, saya sudah menerima Injil itu, saya sudah menerima kebaikan Tuhan, saya telah diselamatkan, maka saya harus membawa itu ke dalam keluarga saya terlebih dahulu. Banyak orang di luar sana luar biasa, ya, sukacita, ya, senyum-senyum terus, ketawa-ketawa terus. Tetapi yang lebih parahnya, ketika dia ke rumahnya sendiri, dia tidak merasakan sukacita. Bagaimana kita sebagai orang tua pada saat ini? Sudahkah kita memberikan sukacita, kabar baik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita? Mereka bertangga di rumah ketika kita ada di rumah, atau justru ketika kita datang ke rumah mereka keluar karena mereka tidak mau berdampingan dengan kita? Atau anak-anak, sudahkah kita membawa kabar baik kepada orang tua kita? Atau ketika kita pergi keluar, maka dia menangis dada. Ya Tuhan, tolong anak saya supaya jangan melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, supaya jangan memberikan masalah lagi bagi saya. Itu yang harus kita koreksi pada saat ini. Ketika kita sudah membawa kabar baik itu dalam keluarga kita, ketika kita sudah membawa damai sejahtera, sukacita dan kasih itu dalam kehidupan keluarga kita, maka yang kedua, kita akan melayani seorang dengan yang lain, dengan talenta, dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan melayani satu dengan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik.
Artinya kita melayani dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita sudah bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Ketika kita sudah yang melakukan itu tadi di dalam kehidupan keluarga kita, maka setelah itu baru bisa kita keluar melayani seorang dengan yang lain, tetangga kita, atau terlebih-lebih di dalam satu komunitas kita, yaitu di gereja kita, di mana kita melayani. Ketika kita melayani seorang dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka marilah kita melayani dengan memberi diri di hadapan Tuhan. Kita melayani dengan kerendahan hati. Kita melayani mengerjakan tugas sesuai dengan dedikasi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita jemaat Tuhan, mari kita melayani sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya, mari setiap pelayan-pelayan Tuhan, mari kita melayani sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, setiap jemaat Tuhan, jangan sampai kita berkata lagi, saya mau menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Saya mau menjadi pelayan yang biasa-biasa saja. Bukankah kita ini ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau lebih di hadapan Tuhan. Kita mau spesial dimanapun kita berada, baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam usaha kita. Kita mau supaya Tuhan memberkati lebih. Kita diberikan jabatan yang lebih. Itu adalah kerinduan kita, keinginan kita. Tetapi kenapa ketika Tuhan meminta kita untuk melayani Dia, kita berkata, Tuhan, saya mau jadi seperti ini saja. Malam hari ini Tuhan mengenalkan kita. Ya. Rick Warren dalam bukunya dia berkata begini, Anda diciptakan untuk melayani. Setiap kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Setiap kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan dengan baik. Kita ini adalah orang-orang yang pasif yang telah Tuhan selamatkan. Kita ini adalah orang-orang yang pasif, tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan punya inisiatif sendiri untuk menyelamatkan kita, supaya kita menjadi ciptaannya untuk melayani Dia. Oleh karena itu pada saat ini jemaat Tuhan, mari kita menjadi jemaat-jemaat yang mau aktif. Setelah kita pasif diselamatkan oleh Tuhan, maka setelah itu kita harus menjadi aktif untuk melayani Tuhan, untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Malam hari ini tergantung bagaimana kita menerima firman Tuhan ini. Ya. Tahun yang lalu saya masih ingat hari keempat juga. Ya. Saya berkata begini, ketika kita mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tergantung bagaimana kita merespon firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponnya, itu yang akan menentukan bagaimana firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Tahun kemarin saya tidak pernah berpikir, dan saya sudah berkata dalam hati, dalam pekerjaan saya, biarlah saya di tempat ini saja, ya, kalau saya kemana lagi, di bagian ini saja saya akan kerja. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan melihat setiap hati kita. Tuhan melihat setiap respon kita tentang kebenaran firman Tuhan.
di tempat kerja tiba-tiba digeser lebih lagi. Itu luar biasa. Saya tidak pernah berpikir untuk berpindah bagian lagi. Tetapi Tuhan berkarya dalam kehidupan kita ketika kita merespon firman Tuhan itu dengan baik. Amin. Ketika engkau merespon dengan baik, maka engkau berkata, puji Tuhan. Tuhan berkata kepada saya melalui hal ini. Atau kita meresponnya dengan tidak baik. Ketika firman Tuhan disampaikan, tapi kita berkata, waktu ini Bapak ini pendeta kok nyindir saya melulu. Ini persiapan ini bukan hanya sebentar, ya, tetapi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kamu mau sampaikan kepada kami? Tergantung kepada kita pada malam hari. Bagaimana kita merespon firman Tuhan? Maukah kita menjadi pembawa kabar baik itu sendiri atau tidak dalam kehidupan keluarga kita? Maukah keluarga kita dipulihkan? Maukah keluarga kita dilawat oleh Tuhan? Atau maukah kita melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita pada saat itu? Ketika gembala menyampaikan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan, bukan sembarangan dia menunjuk, tapi dia melihat bahwa kita punya potensi, kita punya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita pergunakan dengan baik. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, 10 malam hari ini saya percaya banyak tantangan yang kita hadapi, ya. Banyak tantangan, terlebih para pelayan tim doa, saya percaya banyak tantangan yang kita hadapi. Ada mungkin bisikan-bisikan yang tidak baik dalam kuping kita, ya, supaya kita undur, supaya kita tidak semangat untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kita teguh di hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja kita di tempat ini, maka kita bisa melewati. Para pelayan Tuhan, ingat, ya, ketika engkau semangat di hadapan Tuhan, maka iblis tidak akan pernah tinggal diam. Sekecil apapun kesempatan yang dia dapat, maka dia akan masuk di situ untuk memporak-porandakan pelayan. Oleh karena itu, malam hari ini mari kita yakinkan diri kita bahwa kita datang melayani Tuhan bukan karena tugas kewajiban kita semata, tetapi karena kita berharga di mata Tuhan dan kita mau melayani Tuhan karena kita diciptakan untuk melayani. Haleluya. Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, saat ini mari kita renungkan sejenak di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menjadi pembawa kabar baik dalam kehidupan keluarga kita? Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami.
Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi